Ini sudah jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran. Janji Allah, dengan zikir hati menjadi tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, nikmatnya yang selalu terkucur tidak bisa kita ukur. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita menyaksikan hal yang positif, membaca hal yang positif, mendengarkan hal yang positif, merasakan hal yang positif, supaya kita menjadi orang yang positif. Kalau bertanya, maukah kita menjadi orang yang negatif? Segalanya negatif. Hidupnya negatif, rezekinya negatif, ya, segala yang negatif, otomatis saya jamin tidak ada orang yang mau, kecuali orang itu benar-benar pikirannya negatif. Oleh karena itu, maka kita di Ramadan ini dibuat sistem yang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa artinya adalah orang yang positif dalam segala kehidupannya. Kenapa positif? Karena takwa, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang positif. Positif di sini berarti golongan orang-orang kanan, golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang salih, salihah, golongan para ulama, para siddiqin, para orang-orang yang orang-orang yang saleh lah, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, amalan apa yang bisa kita lakukan di antaranya, ya, selain dari baca Al-Quran, salat, menyegerakan iftar, amalan apa yang bisa kita lakukan di Ramadan, yaitu adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang bisa kita lakukan. Bahkan orang yang tidak saum pun, siapa orang yang tidak saum? Yang haid. Kalau laki-laki enggak saum, dia mampu melakukannya pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab, ya. Kalau enggak, pakai cadar. Kenapa? Karena itu orang-orang yang tidak mampu, yang meninggalkan Ramadan khusus bagi orang yang tidak mampu. Orang yang lagi safar, orang yang lagi haid, ya, jadi perempuan aja. Orang yang haid kan tidak boleh untuk melaksanakan saum. Nah, sedangkan laki-laki yang kuat fisiknya, dia mampu untuk melakukan saum, harus dong, wajib, saumnya wajib, melatih diri. Di antara latihannya adalah kita menenangkan jiwa dan pikiran. Dengan apa? Zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dari hari ke hari, waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kehidupan yang terus berubah polanya, pimpinannya, kebijakan-kebijakan membuat pikiran carut marut, membuat suasana yang begitu luar biasa hebatnya, media sosial yang begitu gencar, membuat hati gemetar, ya, yang membuat diri semakin tidak tenang, tidak nyaman. Maka semua itu bisa ditenangkan dengan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, bahwa Allah sampaikan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini sudah jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran. Janji Allah, dengan zikir hati menjadi tenang. La ilaha illallah, hujamkan ke dalam hati Allah, la ilaha illallah. Perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu diantara zikir yang bisa kita lakukan. Nah, maka di Ramadan ini
yuk perbanyak zikir pada Allah. Bahkan orang yang lagi tidak melakukan saum pun, yang haid berhalangan, mendapatkan manfaat daripada Ramadan, yaitu adalah zikir, sama pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di waktu-waktu momentum yang mana waktu itu adalah waktu yang mustajab. Kapan? Satu, ya, catat waktu yang mustajab, saat berpuasa hingga saat berbuka, mohon maaf, sehingga di awal ketika sahur dan saat berbuka. Nabi SAW bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum al-imam al-adil was-sha'im hatta yuftir wa da'watul mazlum." 3 doa yang tidak tertolak. Siapa? Al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Makanya bagi pemimpin yang ingin rakyatnya tentram damai, harus adil agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dong, ya. Adil dong. Itu catatannya dari Nabi. Hadisnya hadis riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Hibban mensahihkannya. Satu, al-imam al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil dikabulkan, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-shaim, ya, hatta yuftir, orang yang saum sehingga dia berbuka. Dari pagi sampai sore ketika berbuka, maka orang yang saum di sini doa-doanya diijabah, terijabah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita berdoa pada Allah lalu belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa-apanya berarti dalam saumnya? Mungkin saumnya belum sepenuh hati. Maka lakukan saum dengan sepenuh hati, ikhlas lillahi ta'ala, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan penuh perhitungan, penuh dengan perhitungan, iman kesananya, bil iman wa bil iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bi taqwa, dengan iman dan takwa melakukannya. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, waktu-waktu yang mustajab, yaitu adalah saat malam, terutama pada sepertiga malam terakhir. Inna fil lail la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Waduh, hebat nih ya. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan urusan akhirat, ya, kecuali Allah mengabulkannya. Kapan? Sepertiga malam terakhir, pada waktu malam, kulla lailah, setiap malam. Oh, makanya bangun yuk malam hari, tahajud, ya, jangan sampai tunduh eleku butuh, tapi subuh eleku tunduh. Ini sudah bahaya. Jam berapa bangun? Jam berapa kita mulai sadar? Umat muslim bangun sepertiga malam terakhir, itu bidayah, permulaan. As-subhu mabda'us syughri, subuh itu adalah permulaan daripada kesibukan. Makanya saya ajak di sini, sebarluaskan ini, informasi ini. Saya ajak, ayo mulai kita gairahkan diri kita untuk mendapat keutamaan di waktu subuh itu, di waktu, bahkan di waktu sepertiga malam. Janji Allah pasti, saudara, ya, di waktu sepertiga malam terakhir Allah kabulkan doa orang yang memanjatkan kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, min amri dunya, urusan dunia wal akhirah, dan urusan akhirat. Dan yang terakhir adalah wabil ashar hum yastaghfirun, dan waktu sahur mereka memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur. Jadi setelah bangun jam 2 itu bangun, kemudian nanti sahur. Di waktu sahur itu, waktu jam 2-nya doa, dongkrak lagi waktu sahur doa, dongkrak lagi di waktu pagi sampai berbuka, doa lagi, berbuka, doa lagi. Masya Allah, indahnya umat muslim, ya. Maka hindari dosa-dosa besar yang itu menjadi hijab terhalangnya daripada doa-doa termakbulnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yuk sebarkan informasi ini pada orang lain, sharekan pada kerabat Anda, sharekan pada orang-orang terdekat, siapapun itu, di Facebook, Instagram, dimanapun itu, sharekan supaya mendapat pahala juga. Ketika Anda mengamalkan ini, memperbanyak daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir itu dengan ada dalam Bulughul Maram, dalam bab doa itu ada yang amalan yang ringan. Ini nih ya. Amalan yang ringan, mudah diucapkan, pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? 2 kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lakukan, maka berat dalam timbangan di mizan nanti. Allahu a'lam bissawab. Perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.